Oke, baiklah. Di sini kita akan membahas tentang uji homogenitas. Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dengan serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh beda keragamannya atau variasinya. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian atau ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi atau taraf signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan bahwa varian dari 2 atau lebih kelompok data adalah sama. Pengujian homogenitas varians suatu kelompok data dapat dilakukan dengan cara yang pertama uji F. Uji F digunakan untuk menguji homogenitas varians terhadap dua kelompok sampel. Dan yang kedua, uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varians terhadap 3 atau lebih kelompok sampel atau K-sampel. Berarti sampelnya bisa berapa aja. Varians yang sama di seluruh sampel disebut homogenitas varians. Di mana uji Bartlett itu pertama kali dikenalkan oleh M.S. Bartlett pada tahun 1937. Yang pertama, kita akan mengulas dan kita akan bahas mengenai uji F. Yang dimana langkah-langkahnya, yang pertama, mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y. Dengan rumus, yang pertama itu, Sx pangkat 2 atau Sx kuadrat. Ini adalah cara mencari standar deviasi di variabel X, yaitu akar dari N, yang dimana N itu adalah jumlah observasi dalam sampel, dikali sigma X atau sampel X dikuadratkan dikurang sigma X yang dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Begitu juga untuk mencari standar deviasi atau varians dari variabel Y. Tinggal diganti X-nya menjadi Y, yaitu akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu mencari F hitung dari varians X dan Y. Setelah tadi kita mencari standar deviasi dari setiap variabel X maupun Y, selanjutnya kita mencari F hitungnya, di mana rumus mencari F hitung adalah S atau standar deviasi yang paling besar dibagi standar deviasi kecil. Itu kita lihat dari nilai standar deviasi variabel X maupun Y, di mana yang paling besar. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu hipotesis pengujian, yang dimana hipotesis awalnya itu varians 1 sama dengan varians 2. Itu disebut variansi homogen. Sedangkan hipotesis alternatifnya, varians 1 tidak sama dengan varians 2. Itu disebut variansi tidak homogen. Selanjutnya membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F. Jika F hitungnya lebih besar sama dengan F tabel, maka hipotesis awal ditolak. Namun, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis awal diterima. Dengan catatan, untuk varians terbesar adalah DK, derajat kebebasan pembilang, yaitu N dikurang 1. Sedangkan untuk varians terkecil adalah DK-nya, derajat kebebasan penyebut, N dikurang 1.
Untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai materi yang telah kita pelajari mengenai uji F, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu berikut data tentang hubungan antara penguasaan kosakata, ini adalah variabel X, dan kemampuan membaca, yaitu variabel Y. Dalam tabel telah diketahui berapa penguasaan kosakata di variabel X dan berapa kemampuan membaca di variabel Y. Di sini juga telah dicari berapa dia X kuadrat dan Y kuadrat serta X dikali Y-nya. Kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama kita mencari varians atau standar deviasi setiap variabel. Ya, yang pertama kita masuk ke variabel X. Sx kuadrat sama dengan, kita masukkan rumusnya, yaitu akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Sama dengan N, kita lihat. N di sini adalah 10. Kemudian X kuadratnya totalnya adalah 59.077. Dikurang X 743 dikuadratkan per 10 dikali 10 dikurang 1. Maka hasilnya 590.770 dikurang 552.049 per 90. 10 dikali 10 dikurang 1, 9. 9 dikali 10, 90. Kemudian hasil pengurangan dari ini yaitu 38.721 dibagi 90, hasilnya akar dari 430,233. Yang dimana setelah kita kuadratkan hasilnya adalah 20,74. Cara yang sama kita lakukan pada derajat deviasi variabel Y, yaitu akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan per N dikali N dikurang 1, sama dengan N-nya tadi 10, sedangkan Y kuadratnya adalah 47.826. Kemudian untuk sigma Y, Y-nya ada 688 dikuadratkan per 90. Maka hasil yang diperoleh pada standar deviasi variabel Y ini adalah 7,39. Oke, selanjutnya kita mencari F hitung. Di mana tadi rumus F hitung adalah F sama dengan S atau standar deviasi besar per standar deviasi kecil. Di mana tadi standar deviasi kita yang bernilai besar adalah 20,74 dan standar deviasi kita yang bernilai kecil adalah 7,39. Maka dengan rumus diketahui bahwa F hitungnya adalah 2,81. Oke, selanjutnya kita melihat grafik daftar distribusi F, yaitu dk pembilang N dikurang 1, berarti N kita 10, 10 dikurang 1, dan dk penyebutnya adalah 10 dikurang 1 juga. Hasilnya 99. Dan taraf signifikans yaitu 0,05 atau 5%. Sehingga F tabel diperoleh 3,81. Untuk melihat F tabel ada di buku statistik dasar kita, bisa dilihat dicek di paling belakang. Di situ akan terlihat F tabelnya. Jadi mencari F tabelnya itu bisa kita lihat dari dk pembilang dan penyebutnya, sehingga akan diketahui berapa nilai F hitungnya. Kesimpulannya di sini adalah F hitung lebih kecil dari F tabel. Kenapa?
Karena F hitung yang kita jumpain adalah 2,81. Sedangkan F tabel kita adalah 3,18. Sehingga benar F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa data dari variabel X dan Y adalah homogen. Selanjutnya kita masuk ke uji Bartlett, uji yang kedua dari homogenitas. Syarat dari uji Bartlett dapat digunakan apabila data yang digunakan sudah diuji normalitas dan datanya merupakan data normal. Itu adalah syarat-syarat dari uji Bartlett. Yang dimana langkah-langkah dalam uji Bartlett yang pertama itu merumuskan hipotesis dalam uji Bartlett. Yang dimana hipotesis awal yaitu varians 1 kuadrat sama dengan varians 2 kuadrat sama dengan varians 3 kuadrat sama dengan varians K kuadrat. Itu disebut variansi homogen. Di sini kita harus mengetahui kembali uji Bartlett itu pengujian 3 atau lebih kelompok sampel, kelompok data. Makanya di hipotesis awalnya itu ada beberapa varians yang ditunjukkan. Kemudian hipotesis alternatifnya minimal 2 ragam populasi tak sama. Selanjutnya yaitu menentukan taraf signifikan. Jika X kuadrat lebih besar dari X kuadrat 1 dikurang A dikali K dikurang 1, maka hipotesis awal ditolak. Jika X kuadrat lebih kecil sama dengan X kuadrat 1 dikurang A dikali K dikurang 1, maka hipotesis awal diterima. Perlu kita ketahui, X kuadrat 1 dikurang A dikali K dikurang 1 didapatkan dari tabel distribusi. Tabel distribusi C kuadrat. Dengan peluang 1 dikurang A dan DK atau derajat kebebasannya 1 dikurang K dikurang 1. Berarti di sini kita mengetahui bahwa 1 dikurang A-nya itu adalah peluang dan DK-nya yaitu K dikurang 1. Bisa kita lihat dari tabel distribusi C kuadrat. Selanjutnya yaitu varians gabungan dari semua sampel. Jadi setelah beberapa sampel yang kita cari C kuadratnya, maka selanjutnya variansnya, yang dimana rumusnya sigma NI dikurang 1 dikali SI kuadrat per sigma N dikurang 1. Kemudian mencari harga satuan B dengan rumus B sama dengan log S kuadrat. Ini adalah variansnya. Ya. Nilai varians kita masukkan. Kemudian dikali sigma NI dikurang 1. Uji Bartlett digunakan C kuadrat. Rumus C kuadrat itu di sini yaitu sama dengan ln 10 dikali B, harga satuan B-nya, dikurang sigma N dikurang 1 dikali log SI kuadrat. Dengan harga ln 10 sama dengan 2,3026. Jadi dalam uji Bartlett ini kita harus mencari setiap variansnya satu persatu. Oke, kita lanjut ke ini. Kita misalkan sampel berukuran N1, N2, N3 sampai dengan NK dengan data Y, I, J. Di mana I itu sebagai 1, 2, 3 sampai K dan J juga 1, 2, 3 sampai NK. Dan hasil pengamatan telah disusun dalam tabel berikut. Selanjutnya sampel-sampel dihitung variansnya masing-masing, yaitu S1 standar varian 1 kuadrat dikurang S2 standar varian 2 dikurang S3 standar varian 3 sampai SK standar K kuadrat. Untuk mempermudah perhitungan, satuan-satuan yang diperlukan
memerlukan uji Bartlett lebih baik disusun dalam sebuah tabel. Ini adalah untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan uji Bartlett. Bisa dilihat sampel ke-1, DK-nya N1 dikurang 1, 1 per DK, 1 per N1 dikurang 1, ini DK-nya kita. SI kuadrat berarti S1 kuadrat. Untuk log SI kuadrat, log S1 kuadrat, ini untuk sampel ke-1. DK log SI kuadrat, DK-nya N1 dikurang 1, log SI kuadrat, log S1 kuadrat, sampai sampel ke K. Ini untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan uji Bartlett. Lanjut ke contoh. Diambil data pertumbuhan berat badan anak sapi karena 4 jenis makanan. Berarti sampel kita di sini adalah jenis makanan. Dengan varian, ini variannya sudah diketahui, dengan varian setiapnya adalah S12 sama dengan 29,3, S2 21,5, S3 35,7 dan S4 20,7. Ini adalah data populasi ke-1, 12, 20, 23, 10, 7, kedua 14, 15, 10, 1, 2, 3, 4 adalah jenis makanannya. Ini adalah data dari jenis makanan tersebut, berat badan anak sapi itu. Kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama kita hipotesiskan. Hipotesis awal kita dalam data tersebut bahwa varian 1 atau sampel 1 kuadrat sama dengan sampel 2 kuadrat sama dengan sampel 3 kuadrat sama dengan sampel atau varian 4 kuadrat. Dengan hipotesis alternatif kita bahwa sampel atau varian 1 kuadrat tidak sama dengan sampel atau varian 2 kuadrat, tidak sama dengan sampel atau varian 3 kuadrat, dan tidak sama dengan sampel atau varian 4 kuadrat. Kemudian nilai A atau nilai alfa atau level signifikansi kita adalah 5% atau 0,05. Kemudian langkah selanjutnya adalah rumus statistik penguji. Untuk mempermudah perhitungan, satuan-satuan yang diperlukan uji Bartlett lebih baik disusun dalam sebuah tabel. Ya, seperti tabel kita. Ini dia. Kita harus menyusunnya seperti ini. Sehingga mempermudah kita dalam melakukan uji Bartlett. Adapun tabelnya yang kita susun adalah ini dia. DK-nya 4, 1 per DK. Ini adalah tabel dari data anak sapi tadi. Ini 12. Kita akan mencarinya. Datanya dan data hasil penelitian. Oke, varians gabungan dari keempat sampel di atas adalah ini kita mencari varians gabungannya. Sigma NI dikurang 1 SI kuadrat ditambah 4 dikali 21,5 standar deviasi kedua ditambah 3 dikali 35,7 ditambah 3 dikali 20,7. Sehingga hasil perkalian ini semua dibagi 14. Di mana totalnya adalah 372,4 per 14, hasilnya 26,6. Oke, selanjutnya kita mencari harga satuan B. Dengan rumus B sama dengan log S kuadrat. X kuadrat sudah ketahui yaitu 26,6 dikali sigma NI dikali NI dikurang 1 yaitu 14. Sama dengan 1,4284 dikali 14, hasilnya 19,9472. Sehingga C kuadratnya, nilai C kuadratnya sama dengan ln 10 atau tadi nilainya 2,3026 dikali B, B-nya adalah 19,9472 dikurang 19,823. Hasilnya adalah 0,336. Harga dari C kuadrat. Selanjutnya nilai tabel. Jika taraf signifikan kita 0,05 atau 5%,
dari tabel distribusi C kuadrat dengan DK3 didapatkan 7,851. Bisa kita lihat di tabel C kuadrat dalam buku statistik. Sehingga daerah penolakannya menggunakan rumus jika C kuadrat lebih besar dari C kuadrat 1 dikurang A dikali K dikurang 1 atau tabel, atau C kuadrat tabel, maka hipotesis awalnya ditolak. Sedangkan jika C kuadrat hitung, bisa kita bilang C kuadrat hitung, lebih kecil sama dengan C kuadrat tabel atau 1 dikurang A dikali K dikurang 1, maka hipotesis awalnya itu diterima. Dari hasil perhitungan kita diperoleh C kuadrat hitungnya yaitu 0,3336 lebih kecil C kuadrat tabel yaitu 7,851. Berarti hipotesis awal kita terima dan hipotesis alternatif atau HA-nya ditolak. Sehingga berkesimpulan sampel 1 atau varian 1 kuadrat sama dengan varian 2 kuadrat, sama dengan varian 3 kuadrat, dan sama dengan varian 4 kuadrat. Dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas mengenai uji homogenitas. Selanjutnya akan dibahas mengenai uji linearitas.